jumpa lagi dengan Mem Elisa di sini dengan mata pelajaran IPA terpadu kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Kita akan belajar lebih fokus tentang cermin datar dan cermin lengkung. Materi ini dapat kalian baca di buku IPA terpadu kelas 8 halaman 337 sampai 374. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang teori tentang cahaya. Yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, artinya cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Ingat kembali tentang sinar matahari yang dapat sampai ke bumi. Kanak-kanak tahu bahwa di luar angkasa tidak ada medium atau hampa udara, tapi bisa sampai ke permukaan bumi. Oke ya, yang selanjutnya adalah cahaya merupakan gelombang transversal dengan bentuk gelombang sebagai berikut. Nah, ini adalah gelombang transversal. Gelombang ini sudah kalian pelajari di materi yang sebelumnya ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar juga tentang bahwa cahaya memiliki sifat dualisme karena cahaya dianggap sebagai gelombang juga sebagai partikel. Nah, sifat-sifat cahaya adalah yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat menembus benda bening, ya, yang selanjutnya dapat dipantulkan atau refleksi. Ada dua jenis pemantulan. Yang pertama pemantulan baur, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, yang disebut pemantulan teratur yang seperti ini gambarnya. Nah, pemantulan baur itu yang ini. Pemantulan teratur ini bisa kita dapati di pemantulan pada cermin, biasanya cermin datar. Nah, yang selanjutnya untuk pemantulan baur, pada saat kita membaca buku, pemantulan yang terjadi adalah pemantulan baur karena permukaan buku itu tidak rata. Yang selanjutnya, bila melewati medium yang berbeda, maka akan dibiaskan atau refleksi. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa pena yang tercelup atau pensil yang tercelup ke dalam gelas berisi air kelihatannya seperti patah, padahal yang terjadi bukan patah. Yang terjadi adalah peristiwa pembiasan. Oke, yang selanjutnya, bila melewati celah kecil akan mengalami difraksi atau pelenturan. Difraksi ini nanti akan kita pelajari di SMA. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar bahwa cahaya bisa diuraikan atau mengalami dispersi. Nah, cahaya yang mengalami penguraian itu adalah salah satunya jika ada cahaya putih melewati prisma, kemudian oleh prisma akan diuraikan dengan banyak warna seperti ini. Nah, selanjutnya cahaya bisa dipadukan atau kata lainnya interferensi. Nah, nanti ini kita akan pelajari juga di SMA. Terus cepat rambat cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per second. Biasanya kita harus hafalkan ini karena kadang di beberapa soal itu tidak dicantumkan, tapi anak-anak harus ingat, harus hafal bahwa cepat rambat cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per second. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang cermin datar. Cermin adalah salah satu pemanfaatan pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti namanya, cermin datar mempunyai permukaan datar tidak melengkung. Oke. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, sama besar. Maksud dari tegak adalah tegak itu tidak terbalik, artinya tidak terbalik atas bawah. Tetapi cermin datar itu bayangannya terbalik kiri kanan. Oke ya, kita lihat ini adalah salah satu manfaat dari cermin datar, yaitu cermin kosmetik yang biasa kita gunakan untuk bercermin. Oke, terus ini adalah sifat dari bayangan cermin datar, maya, tegak, dan sama besar. Tingginya sama. Kemudian jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jadi jarak dari benda akan sama dengan jarak dari bayangan. Ya, dan selanjutnya kita akan belajar pemantulan pada cermin. Oke, ini yang dimaksudkan adalah pemantulan pada cermin datar. Hasil bayangan adalah hasil dari proses pemantulan. Sesuai dengan sifat gelombang, cahaya akan dipantulkan sesuai dengan sudut datang cahaya terhadap garis normal. Oke, ini adalah namanya hukum pemantulan.
sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Oke, kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sudut sinar datang, dalam hal ini sudut I, akan sama dengan sudut R. Jadi kalau sudut I itu 60 derajat, sudut R akan 60 derajat. Sudut I 30 derajat, sudut R juga 30 derajat. Di sini yang diketahui bahwa antara bidang pantul dengan garis normal itu adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sudutnya adalah maksimal 90 derajat. Yang perlu diketahui lagi adalah ada kalanya dua atau lebih cermin dirangkai membentuk suatu sudut. Dan kita diminta menghitung sudut pantul dari cermin terakhir. Untuk soal yang ini yang perlu kita perhatikan adalah menggambar garis normal, mengamati segitiga yang terbentuk dari jalannya cahaya. Oke, kita akan latihan contoh soal pada cermin datar. Nah, ini adalah satu cermin datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Hitunglah sudut pantulnya. Oke, ini 25 derajat sudutnya. Kita gambar yang pertama adalah garis normal. Kemudian ingat antara garis normal dan bidang datar itu tegak lurus, jadi 90 derajat. Karena itu untuk yang sebelah sini 90 dikurangi 25 derajat sama dengan 65 derajat. Kemudian kita gambarkan hasil ininya, sinar pantulnya. Nah, jika di sini 25, di sini juga jika di sini 65, di atasnya pasti 65 karena sesuai dengan hukum pemantulan. Sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Nah, kemudian untuk yang gambar yang kedua, ini ada dua buah cermin. Seperti biasa, jika ada sinar datang, kita akan gambar yang pertama adalah garis normalnya. Dan ingat, garis normal ini tegak lurus dengan cermin pertama. Kemudian yang kita cari, 90 dikurangi 37 sama dengan 53. Yang selanjutnya, kita akan tahu di sini ada segitiga ya. Nah, kita beri nama segitiganya ABC. Nah, ingat anak-anak sudah pernah pelajari di matematika bahwa sudut-sudut dalam segitiga itu totalnya adalah 180. Jadi, kita dapat mencari sudut yang sini. Sudut yang sini itu akan sama dengan sudut sini. Jika sini 53, maka sudut yang sini adalah 53. Dan kita kesulitan yang sudut sebelah sini. Nah, sudut yang sebelah sini tidak perlu juga, ini bisa juga. Jadi sudut yang sini mesti 37. Ini sama dengan atas, yang bawah sama dengan yang bawah. Oke, kita sudah punya 37 dan 103. Nah, itu akan didapat sudut A yang bawah 97 dikurang 53, 37. Untuk sudut yang sebelah sini, yang C, kita dapat dari sifatnya segitiga. Jadi sudut total harus 180. Ini, sudut A, sudut B ditambah sudut C harus 180. Jadi 180 dikurangi 37 ditambah 103 sama dengan 30 derajat. Ya, sudut C 30 derajat. Kalau sudah tahu sudut C 30 derajat, berarti sudut yang sini gampang. 90 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan 60 derajat. Kalau sudut yang ini sudah tahu, 60 derajat, kita sudah tahu dari hukum pemantulan bahwa di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Oke, itu contoh dari cermin datar. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang cermin cekung. Selain cermin datar, kita juga akan belajar tentang cermin lengkung. Cermin lengkung dibagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ini adalah pada cermin cekung, bagian yang memantulkan adalah cekungan bagian dalam seperti pada gambar ini. Nah, ini yang cekungan bagian dalam yang memantulkan. Ya, nanti walaupun nanti gambarnya kebalik, tetap aja nanti yang memantulkan bagian dalam. Bagian luarnya nanti biasanya ada garis-garis seperti ini. Oke ya, terus yang selanjutnya adalah manfaat cermin cekung. Pemanfaatan cermin cekung adalah reflektor lampu senter atau mobil. Anak-anak pasti suka lihat ya, jika di lampu senter biasanya berbentuk cekungan, terus dalamnya agak mengkilap-mengkilap. Nah, terus selanjutnya adalah teleskop bintang, terus yang selanjutnya adalah pembangkit listrik. Nah, ini kita akan belajar juga tentang cermin cembung. Nah, pada cermin cembung, bagian yang memantulkan adalah cekungan bagian luar. Beda ya, kalau tadi cekungan bagian dalam, ini cekungan yang bagian luar. Ini namanya cermin cembung. Jadi nanti seperti ini. Nah, oke.
Pemanfaatan cermin cembung biasanya digunakan sebagai kaca spion dan juga cermin pada perempatan jalan. Cermin cembung digunakan untuk hal ini karena bisa memantulkan area yang cukup besar. Anak-anak pasti lihat deh, sering melihat cermin yang seperti ini, biasanya di belokan yang tajam. Nah, kalau ini biasanya di ini spion mobil, anak-anak bisa lihat ya. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang rumus umum cermin. Rumus umum cermin ini dipakai untuk cermin cekung ataupun cermin cembung. Bahkan rumus ini pun dipakai untuk lensa besok ya. Jadi anak-anak harus hafalkan ada 3 buah rumus yang penting di sini untuk mencari titik fokus, jarak benda, S aksen ini adalah jarak bayangan. Oke, di sini ada yang fokus juga bisa didapatkan dari setengah kali jari-jari kelengkungan cermin. Biasanya dilambangkan dengan M. Jari-jari kelengkungan cermin. Untuk M itu adalah perbesaran bayangan. Biasanya didapat dari min S aksen per S atau H aksen per H. Nah, ada beberapa buku yang menuliskan untuk nilai M ini dibuat nilai mutlak. Apa maksudnya nilai mutlak? Nilai mutlak itu tidak ada nilai negatif. Jadi kalau sudah dimutlakan, misalkan hasilnya min 2, berarti nanti jika dimutlakan akan jadi 2. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar ruang pada cermin. Cermin cekung dibagi menjadi beberapa ruang. Ruang ini akan memerlukan banyak hal, akan menentukan banyak hal pada cermin. Misalnya di mana bayangan akan muncul beserta sifat-sifatnya. Terus secara garis besar kita juga harus tahu terlebih dahulu bagian mana depannya cermin dan belakang cermin. Terus di mana juga posisi masing-masing ruang. Oke, kita akan belajar tentang cermin cekung terlebih dahulu. Oke, bagian cermin cekung. Cermin cekung itu di depan cerminnya sebelah sini, belakang cerminnya sebelah sini. Oke, untuk ruangnya antara O dan F, jadi antara titik pusat cermin dengan titik fokus itu disebut ruang 1. Kemudian antara fokus dan pusat kelengkungan cermin, ini M, itu ruang 2. Kemudian selebihnya itu disebut ruang 3. Nah, di belakang cermin itu disebut ruang 4. Oke, ini ada tulisannya. Oke ya. Nah, ini ada tulisannya, terus ini adalah ada juga tulisannya. Oke, selanjutnya untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada cermin cekung ini. Yang pertama, tanda jarak fokus pada cermin cekung selalu bernilai positif. Hal ini disebabkan karena titik fokus pada cermin cekung terletak di depan cermin. Karena hal ini, cermin cekung disebut juga dengan cermin positif. Nah, cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Ini gambarnya. Oke, ini cermin cekung mengumpulkan cahaya jadi satu titik. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang pada cermin cembung. Cermin cembung dibagi menjadi beberapa ruang. Ruang ini akan menentukan banyak hal pada cermin, misalnya di mana bayangan akan muncul, sifat-sifatnya. Nah, kita juga harus tahu di mana depan dan belakangnya dari cermin cembung. Oke, ini adalah gambaran dari cermin cembung. Bagian depannya sebelah sini, nah yang belakang sebelah sini. Oke ya. Terus kita akan tahu dari cermin cembung ini. Ini titik pusat kelengkungan cerminnya ini. Oke ya. Terus ruangan di sini itu juga sama. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, kemudian di sini ruang 4. Oke ya, Nak. Ini adalah bayangan ruang-ruang pada cermin cembung. Jadi yang di belakang cermin itu ruang 1, 2, 3, terus yang di sini ruang 4. Oke ya, Nak. Oke. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tanda jarak fokus pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Hal ini disebabkan letak titik fokus pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Karena hal ini, cermin cembung disebut juga cermin negatif. Cermin cembung juga bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Untuk benda nyata di depan cermin cembung selalu terbentuk bayangan maya
Jadi nanti nilai S pada cermin cembung, S aksen pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Karena bayangannya, jika bayangan nyata di depan cermin, nanti bayangannya akan di belakang cermin. Maka dari itu dia selalu bernilai negatif. Oke, ini adalah sifat dari cermin cembung, menyebarkan sinar. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang aturan ruang. Oke, aturan ruang akan membantu kita untuk menentukan posisi bayangan dan sifat bayangan. Aturan ruang selain mempermudah menentukan sifat bayangan juga dapat membantu proses perhitungan untuk beberapa tipe soal. Yang pertama, jika ruang benda ditambah ruang bayang itu harus sama dengan 5. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Jika benda ada di ruang 1, maka bayangannya berarti 5 dikurang 1, berarti harus ada di ruang 4. Oke, jika benda ada di ruang 2, berarti otomatis bayangannya ada di ruang 3. Oke, di ruang 3. 2 ditambah 3 itu kan 5. Oke, yang selanjutnya, menentukan sifat nyata atau maya di depan cermin. Tadi jika bendanya ini kan nyata karena di depan cermin. Nah, bayangannya di belakang cermin. Di belakang cermin itu berarti maya. Ingat, untuk bayangan maya digambarnya dengan garis terputus-putus seperti ini ya. Nah, maya itu sifatnya dia selalu tegak. Jadi kalau digambar dia pasti tegak seperti ini. Nah, terus untuk tadi benda yang di ruang 2, bayangannya di ruang 3 tadi ya. Nah, kalau di bendanya di ruang 2, dia ada di depan cermin, dia berarti nyata. Bayangannya ada di ruang 3. Nah, di ruang 3 dia ada di depan cermin, berarti dia nyata. Satu yang harus diketahui, jika maya itu tegak, nyata itu pasti terbalik. Oke, yang selanjutnya, menentukan tegak atau terbalik. Nah, tadi sudah disinggung satu persatu. Jika dia maya, dia mesti tegak. Kalau dia nyata, dia mesti terbalik. Jika ruang benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 itu mesti tegak. Nah, jika terbalik di sini, bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Dia terbalik, berarti dia sifatnya kalau terbalik nyata, kalau tegak itu maya. Nah, sekarang dilihat lagi, menentukan diperbesar atau diperkecil. Diperkecil jika ruang bayangan lebih kecil dari benda. Contohnya yang pertama ini, ruang bayangannya 4, ruang bendanya 1 ya. Ruang bayangannya 4, bendanya 1, berarti 4 bukan lebih kecil, lebih besar dari 1, berarti dia harusnya diperbesar. Berarti betul, ini gambarnya memang nanti diperbesar, harusnya diperbesar tuh ya. Nanti kalau digambar dengan sinar-sinar istimewa, dia juga pasti akan diperbesar. Nah, terus untuk di sini ruang 2, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, berarti 3 lebih besar dari 2, berarti dia juga diperbesar. Oke, nanti kalau digambar juga pasti diperbesar. Oke, nanti kalau yang ini contohnya jika bayangannya di ruang 1, bendanya di ruang 4, biasanya nanti di cermin cembung itu nanti yang didapat adalah diperkecil gitu ya. Kita sudah belajar tentang aturan ruang. Oke, yang selanjutnya adalah contoh soal cermin. Oke, ini soalnya, kemudian kita langsung, nah ini diketahuinya. Jadi diketahuinya adalah, ingat, kita lihat ke soalnya, jari-jari sebuah cermin cekung. Jari-jari itu adalah R ya. R adalah 6 cm. Kemudian kita tahu bahwa F sama dengan setengah R. Jadi kita tinggal masukkan setengah kali 6 cm sama dengan 3 cm. Di sini ditulis plus 3 cm. Kenapa? Karena fokus cermin cekung itu selalu bernilai positif. Kemudian yang selanjutnya, di depan cermin cekung terdapat benda setinggi 2 cm pada jarak. Nah, berarti benda itu ada di depan cermin. Berarti jarak dan tingginya positif ini. Karena di depan cermin. Yang ditanya adalah letak. Letak itu berarti jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan. Oke, ini masukkan rumus umumnya, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Langsung dimasukkan nilainya.
1/3 sama dengan 1/8 ditambah 1/S aksen. Ini Mem Elisa rekomendasikan supaya yang dipindah adalah 1/8-nya supaya lebih mudah kita pindahkan ke sini. Jadi 1/3 min 1/8 sama dengan 1/S aksen. Kemudian bawahnya penyebutnya kita ganti 3 sama 8 jadi 24. Oke ya, langsung masuk 1/S aksen. Jadi ini tinggal dikurangi 5/24 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksen sama dengan, ini S aksen didapatkan dari perkalian silang yang ini, kemudian didapatkan S aksen sama dengan 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Nah, karena hasil S aksen adalah positif, maka sifat bayangannya pasti nyata. Yang selanjutnya adalah perbesaran. Ditanyakan perbesaran. Perbesaran itu lambangnya M. Di sini Mem Elisa nggak pakai nilai mutlak, tapi Mem Elisa menggunakan langsung rumus yang tadi Mem Elisa sudah katakan di depan tadi. Min S aksen per S. Langsung kita masukkan bahwa S aksennya di sini positif. Jadi min 4,8 dibagi 8. Kita juga bisa menggunakan pecahannya saja supaya gampang coretnya. Min 24/5 per 8. Oke, nanti tinggal dibalik min 24/5 dikali 1/8. Jadi hasilnya sama dengan negatif 3/5 kali. Jadi perbesarannya itu adalah negatif 3/5 kali atau 0,8 min 0,8 kali. Tanda min itu sebetulnya dapat menunjukkan bahwa arah bayangan itu terbalik ke bawah. Jadi nanti bayangannya pasti terbalik. Kalau terbalik berarti dia bersifat nyata. Tadi seperti yang kita sudah pelajari tadi di depan. Nah, kalau 0,8 itu berarti ingat bahwa tadi ada tulisannya 0 lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan 1. Itu berarti bayangan diperkecil, perbesarannya diperkecil kalau 0,8. Bisa 0,1, 0,2 atau setengah, 1/4 itu berarti diperkecil. Nah, untuk sifat bayangannya kita dapat tahu. Jadi sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Oke, yang selanjutnya sebuah benda setinggi 3 cm pada jarak 5 cm di depan cermin cembung dengan fokus 5 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke. Ingat bahwa di sini diketahui hanya ini di depan cermin cembung. Berarti hanya positif. Jarak bendanya positif. Kemudian fokusnya yang negatif. Kenapa negatif? Karena fokus cermin cembung berada di belakang cermin. Jadi dia fokusnya selalu negatif. Ditanya S aksen, M, H, dan sifat bayangan. Oke, ini diketahui langsung pakai untuk mencari S aksen kita gunakan rumus umum. Kemudian di sini langsung masuk ketemu. Nah, di sini ketemu S aksen sama dengan minus 5/2. Tadi waktu di aturan ruang atau di daerah cermin cembung tadi Mem Elisa sudah kasih tahu bahwa bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung jika bendanya nyata, dia pasti selalu maya. Oke, kita akan buktikan apakah seperti yang tadi Mem Elisa bilang bahwa maya itu selalu tegak. Di sini akan ketahui. Oke, untuk M atau perbesarannya adalah minus S aksen per S. Min dalam kurung min 5/2/5. Min kali min nanti hasilnya plus. Nah, perbesarannya plus, maka bayangannya mesti tegak. Nah, ingat maya selalu tegak. Nilainya nilainya itu setengah kali, berarti bayangannya diperkecil. Yuk kita lihat dari tingginya. Oke, ini kita masukkan M sama dengan H aksen per H, setengah sama dengan H aksen per 3. Jadi H aksen sama dengan 3/2 cm. Hasilnya 1,5 cm. Jadi benar, kalau misalkan perbesarannya setengah kali, kalau bayangannya tinggi bayangannya 3 cm, berarti bayangannya akan 1,5 cm. Nah, sifatnya berarti kita lihat di sini maya pasti tegak terus diperkecil. Oke. Di sini kita akan belajar tentang menggambar bayangan pada cermin. Oke, 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ini sinar-sinarnya. Untuk menggambarkan kita perlu menghafalkan 3 sinar istimewa ini.
kalau kita tidak hafal ya agak sulit, itu seperti itu. Karena itu kita harus hafal. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan oleh titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terus yang selanjutnya, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke titik itu juga. Jadi dia cuma dipantulkan kembali. Terus yang selanjutnya, 3 sinar pada cermin cembung. Kita lihat di sini supaya anak-anak tahu bedanya ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kenapa seolah-olah? Karena fokus dari cermin cembung ada di belakang cermin, jadi seolah-olah. Oke ya, yang kedua, sinar datang menuju seolah-olah menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang selanjutnya, kalau yang ini sama, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga, jadi kebalik semua. Oke ya, dibutuhkan minimal menggunakan 2 sinar istimewa untuk melukis bayangan benda pada cermin cekung dan cermin cembung. Kita akan belajar di sini contoh soal menggambar bayangan pada cermin. Lukislah bayangan benda pada cermin cekung di bawah ini. Oke, yang ini adalah soalnya. Kemudian, sinar datang sejajar sumbu utama. Kita gunakan sinar istimewa yang pertama ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kita buat minimal 2, jadi satu lagi. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus karena sudah ada yang berpotongan, kita sudah tahu di sini. Nah, ingat, jika dia terbalik, dia pasti nyata karena itu gambarnya dengan garis yang tebal, tidak putus-putus. Oke, selain dengan 2 sinar ini, kita juga bisa menggunakan sinar pertama dengan sinar. Nah, soal melukis bayangan adalah yang selanjutnya adalah lukislah bayangan pada cermin cembung di bawah ini. Ini gambarnya. Benda itu berada di depan cermin cembung, berarti benda itu nyata. Ingat, kalau garisnya tidak putus-putus, dia pasti nyata. Nah, kita akan gunakan sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus, seperti ini ya. Ini sinar yang pertama. Kemudian kita akan pakai sinar yang kedua. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, ini kedua sinar ini tuh tidak berpotongan. Nah, terus bagaimana caranya? Kita perpanjang sinar yang berwarna ungu ini, kita perpanjang. Oke, nah saat diperpanjang dia akan berpotongan dengan garis yang hijau. Nah, di sini adalah bayangannya. Ingat, jika bayangan itu tegak, dia pasti akan bayangannya itu pasti maya. Karena itu digambar titik-titik tidak garis yang tebal gitu ya. Selain yang ini, kita juga bisa menggunakan sinar pertama dengan sinar ketiga. Contohnya seperti ini. Nah, oke, ini sinar pertama seolah-olah melalui titik fokus. Kita gunakan sinar ketiga, langsung menggunakan titik pusat kelengkungan cermin. Didapat juga di sini. Nah, ini dia. Juga sama, letaknya juga sama. Oke, yang terakhir kita akan belajar soal dengan gambar. Contohnya seperti ini. Biasanya carilah titik fokus dari cermin cekung di bawah ini. Oke, ini yang diketahui. Biasanya soal-soal seperti ini muncul di ujian nasional atau UNBK ya, biasanya muncul seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah benda. Bendanya nyata di depan cermin. Berarti dia karena nyata dia tegak. Oke, benda nyata kan tegak. Terus jarak dari benda ke cermin itu adalah 12 cm. Berarti jarak dari benda ke cermin itu adalah lambangnya S, 12 cm. Nah, ini adalah bayangan. Nah, bayangannya ini jarak dari bayangan ke cermin itu adalah S aksen. Ingat, di sini ada 6 cm ditambah 12 cm. Yuk kita lihat di sini. Diketahui S sama dengan 12 cm, sedangkan S aksennya itu 12 cm ditambah 6 cm sama dengan 8 cm. Ditanya berapa titik fokusnya, jarak fokusnya itu berapa. Kita pakai rumusnya, rumus umum cermin. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen.
Langsung kita masukkan nilainya. 1/12 ditambah 1/18. 12 dan 18 berarti ke 36. Berarti 3/36, 2/36. Cara carinya gimana sih? 36 dibagi 12, 3. 36 dibagi 18, 2. Oke, 1/F sama dengan 5/36. F sama dengan 36 dibagi 5. 35 aja kalau dibagi 5 itu 7. Nah, sisanya 1/5. Kalau 1/5 berarti 0,2 cm. Nah, di sini kita tahu bahwa jadi jarak fokus cermin cekung tersebut adalah 2 cm. Ingat, fokus cermin cekung selalu positif. Ini tulisannya positif 7,2 cm. Nah, materi Mem Elisa sudah selesai. Setelah ini anak-anak mengerjakan tugas dari Mem Elisa supaya anak-anak tambah mengerti apa yang sudah materi yang sudah diajarkan tadi. Oke ya. Dadah, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.